Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernandin Nampatino Ramadan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai beban tak langsung. Langsung saja masuk ke materi beban tak langsung. Beban tak langsung, pada peristiwa ini, beban tidak langsung membebani balok induk, tetapi melalui balok melintang atau balak anak yang berada di atas balok induk. Beban pertama kali membebani balok anak, kemudian diteruskan kepada balok induk. Beban diterima oleh balok anak bergantung pada jauh dekatnya secara relatif dengan balok anak di sebelahnya yang sama-sama menahan beban. Berikutnya di sini ada skema dari beban tak langsung. Dalam gambar ini merupakan konstruksi jembatan. Jadi yang paling atas ini ada plat jembatannya tersendiri. Dalam hal ini plat ini merupakan bebannya. Dari plat disalurkan kepada gelagar melintang yang ada jumlahnya ada beberapa ini, baru dari gelagar melintang ini disalurkan lagi ke balok gelagar induk yang ada di bawahnya. Dalam hal ini gelagar ini merupakan balok ya. Berapa sih beban yang diterima oleh gelagar melintang ini? Jadi bebannya itu tergantung dari jarak antar gelagar ini. Nanti untuk hal itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke prinsip distribusi bebannya. Di sini ada beban P di antara dua balok anak. Jadi dari beban terpusat P ini akan ditransfer ke dua balok anak yang berada di kanan dan kirinya menjadi P1 dan P2. P1 dapat dicari menggunakan formula P dikali A min B per A. Sedangkan yang P2 dapat dicari dengan formula P dikali B per A. Jadi dengan menggunakan kedua rumus tersebut kita bisa menentukan besaran beban yang diterima oleh titik masing-masing atau balok anak masing-masing. Maka bebannya menjadi P1 dan P2. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi besaran bebannya itu tergantung jarak antara baloknya, baik jarak B atau A. B ini merupakan posisi dari beban terpusat. Bagaimana dengan distribusi beban di beban merata? Jadi untuk memudahkan pengerjaan, beban merata dibagi menjadi beberapa bagian mengikuti balok anaknya. Contohnya ini di sini ada 5 balok anak, maka beban meratanya kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu QA, QB, QC, dan QD. Untuk menentukan QA ini, kita bisa mengalihkan Q dengan A, maka dapatkan QA. Begitu seterusnya dengan QB, QC, dan QD. Setelah mendapatkan QA, maka beban merata ini kita anggap sebagai beban terpusat yang letaknya di tengah-tengah antara balok anak. Lalu kita bisa menghitung besaran beban yang diterima oleh masing-masing balok anak dengan menggunakan formula yang kita bahas sebelumnya. Maka kita dapat menentukan besarannya. Kita mencari P2. P2 ini di sebelah kanan dan kirinya masing-masing ada beban, maka kita jumlahkan keduanya. Dengan menggunakan formula sebelumnya, QA dikali A min setengah A per A ditambah QB dikali A min setengah A per A, maka akan didapatkan P2. Begitu juga dengan P3, P4. Kita menjumlahkan kedua beban yang ada di kanan kirinya. Sedangkan untuk yang P1 dan P5 cuma ada satu beban yang kita perhitungkan, yaitu QA dan juga QD. Baiklah, langsung saja masuk ke soal nomor 2 TB statika. Diketahui struktur simple beam dengan beban tak langsung seperti tergambar dengan data-data yang ada di tabel ini. Pertanyaannya, A. Hitung dan gambarkan bidang momen, lintang, dan normal secara analitis akibat beban yang bekerja seperti tergambar. B. Hitung dan gambar garis pengaruh momen dan lintang akibat beban jika P91 ton bergerak dari tumpuan A ke B pada potongan atau titik yang telah ditentukan. C. Hitung besar momen ekstrim dan lintang ekstrim pada poin B akibat rangkaian beban berjalan P5, P6 dari A ke B. Yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar ulang soalnya dan memasukkan beban-beban yang telah ditentukan dari
soal. Di sini ada P1 sebesar 2,9 ton, lalu ada Q1 sebesar 3,2 ton per meter panjang, lalu ada P2 sebesar 3,4 ton, ada P3 sebesar 2,6 ton, lalu ada P4 sebesar 4,7 ton, 4,1 ton, lalu ada Q2 sebesar 1,7 ton per meter panjang. Untuk beban meratanya, kita bagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pengerjaan. Untuk yang Q1, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu Q1A, Q1B, dan Q1C. Lalu yang Q2, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu Q2A dan Q2B. Q1A bisa diperoleh dari mengalihkan Q1 dengan panjang bentangnya, yaitu 2,7. Didapatkan 8,64 ton. Begitu pula dengan bentang-bentang selanjutnya. Lalu di sini ada P4 yang mana merupakan beban miring. Harus kita proyeksikan dulu menjadi beban vertikal dan juga beban horizontal. Untuk beban vertikalnya 4,1 dikalikan sin 120 atau sudutnya, maka didapatkan 3,5507 ton. Lalu untuk P4 horizontalnya 4,1 dikalikan cos 120 didapatkan min 2,09 ton. Setelah memasukkan beban-beban yang ada di soal, maka kita bisa mulai mencari distribusi beban. Kita mulai dari titik C. Di sini titik C hanya mendapatkan satu transfer beban, yaitu dari beban P1. Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu P1 dikalikan lambda dikurang 0,6 dibagi lambda, maka akan mendapatkan 2,2556 ton. Jadi di sini A-nya adalah lambda dan B-nya itu adalah A1. Lalu masuk ke titik A. Jadi titik A ini dia memperoleh transfer beban dari dua beban ya, yaitu ada P1 dan juga Q1A. Karena ada dua beban, maka kita jumlahkan keduanya. Untuk yang P1, lambda dikalikan P1 dikalikan lambda min 2,1 dibagi lambda, lalu ditambah Q1A dikalikan lambda dikurang 1,35 dibagikan lambda. Di sini 2,1 itu adalah jarak dari titik beban P1 ke titik A. Lalu untuk yang 1,35 ini diperoleh dari 2,7 dibagi 2, karena kan beban Q1A itu berada di tengah-tengah bentang. Lalu langsung saja kita ke titik F, karena di titik F ini menentukan jaraknya agak tricky ya. Jadi titik F ini dia memperoleh transfer beban dari 3 beban, yaitu ada Q1C, P2, dan P3. Untuk yang P2 ini jarak ke titik F nya bisa kita peroleh dengan cara mengurangi lambda dengan A2 dan A3. A2 ini nilainya yaitu 0,9 dan A3 nya 0,8. Jadi 2,7 dikurangi 0,9 dikurangi 0,8, maka diperoleh jarak ke titik F nya 1 meter. Jadi B untuk P2 ini merupakan 1 meter. Lalu untuk jarak yang P3 ke F nya bisa kita peroleh dengan cara mengurangi lambda dengan A3 yaitu 0,8. Jadi 2,7 dikurangi 0,8 maka 1,9. Jadi B atau jarak P3 ke F itu 1,9. Maka dapatkan masukkan angkanya ke rumus, maka Q1C dikalikan lambda dikurangi 1,35 dibagi lambda ditambah P2 dikalikan lambda min 1 dibagi lambda ditambah P3 dikalikan lambda dikurangi min 1,9 dibagi lambda, maka diperoleh bebannya sebesar 7,231 ton. Langsung saja masuk ke titik I ya, karena titik ini jaraknya juga agak tricky. Jadi beban merata di titik ini hanya sampai di pertengahan bentangnya, maka letak beban terpusatnya ada di setengah dari beban merata yang ada di bentang ini. Jadi kan panjang bentangnya kan 2,7 meter, maka jarak beban meratanya hanya mencapai 1,35 meter. Oleh karena itu letak beban terpusatnya ada di setengah
1,35 meter tersebut, yaitu nilainya sebesar 0,675. Maka jarak beban terpusatnya ke titik I adalah 2,7 dikurang 0,675, yaitu sebesar 2,025. Lalu masukkan ke rumus Q2B dikali lambda min 2,025 dibagi lambda sama dengan 0,5737 ton. Selanjutnya kita akan mencari reaksi peletakan. Karena di soal ini peletakan A merupakan roll dan peletakan B merupakan sendi, maka reaksi yang akan kita cari adalah RAV, RBH, dan juga RBV. Untuk yang sigma horizontal, kita memasukkan semua gaya yang mengarah ke horizontal. Jadi di dalam soal ini ada RBH dan juga P4H yang sudah kita hitung tadi. Untuk RBH, kita misalkan ke arah kanan sehingga nilainya positif, lalu yang P4H-nya horizontalnya kita dapatkan arahnya ke kiri. Jadi kita masukkan di sini, dia nilai negatif. Maka diperoleh RBH senilai 2,05 ke arah kanan atau positif. Selanjutnya untuk mencari RAV dan juga RBV, kita bisa menggunakan sigma momen B dan juga sigma momen A. Kita mulai dari sigma momen B. Jadi sigma momen B ini semua gaya yang kita arahkan ke titik B. Jadi semua gaya yang mengarah ke bawah, maka jika kita arahkan ke titik B akan berputar melawan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Sedangkan untuk gaya yang nilainya arahnya ke atas, apabila diputar ke B, diarahkan ke B, maka dia akan berputar searah jarum jam, jadi nilainya positif. Di sini ada RA. RA ini merupakan gaya yang mengarah ke atas, dan apabila kita arahkan ke titik B, maka dia akan berputar melawan searah jarum jam, maka nilainya positif. Lalu kita kalikan dengan jarak horizontalnya ke titik B, yaitu 16,2 meter. Lalu ada titik C atau PC. Titik PC ini gaya mengarah ke bawah. Apabila kita arahkan ke titik B, maka dia akan berputar melawan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Lalu dikalikan dengan jaraknya ke titik B, yaitu 18,9. Begitu seterusnya dengan gaya-gaya lainnya yang dimasukkan ke dalam persamaan ini. Maka dengan persamaan sigma MB sama dengan 0 ini, kita dapat memperoleh RA, yaitu sebesar 26,0798 ton ke arah atas. Lalu ada persamaan sigma momen A sama dengan 0. Pengerjaannya sama seperti sigma momen B yang jadi di sini ada RB. RB ini merupakan gaya, kita misalkan ke arah ke atas, lalu kita arahkan ke titik A, maka dia akan mengarah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, lalu dikalikan dengan jaraknya, yaitu 16,2 meter. Lalu ada PI, jadi PI ini gaya mengarah ke bawah. Apabila kita arahkan ke titik A, maka ini akan berputar searah jarum jam, maka nilai positif. Lalu kita kalikan jaraknya dengan, yaitu 18,9. Lalu ada PB. PB ini dia ini gaya yang mengarah ke bawah. Apabila kita arahkan ke arah kiri, maka akan berputar searah jarum jam, maka nilainya positif. Lalu kita kalikan dengan jaraknya ke titik A, yaitu 16,2 meter. Begitu seterusnya dengan gaya-gaya lainnya dimasukkan semua. Maka dengan sigma momen A, persamaan sigma momen A sama dengan 0, kita bisa memperoleh RB V yang itu 19,1759 ton ke arah atas. Setelah memperoleh RAV dan juga RBV, maka kita bisa melakukan checking dengan menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, jadi di sini 45,2557 ini merupakan jumlah semua gaya yang bekerja. Jadi sigma V sama dengan 0, yaitu RA plus RB dikurangi 45,2557 ton sama dengan 0. Lalu RA plus RB itu totalnya 45,2557 ton.
Kurangi dengan jumlah beban bekerja itu 45,2557 ton, maka hasilnya 0. Jadi 0 sama dengan 0, maka perhitungannya oke. Atau bisa juga dengan cara RA plus RB sama dengan jumlah semua total beban gaya yang bekerja. Jadi RA plus RB itu 45,2557 sama dengan jumlah total semua gaya yang bekerja. Apabila hasilnya sama, maka perhitungan yang kita hitung sebelumnya sudah oke. Bisa dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu bidang normal, bidang lintang, dan juga bidang momen. Selanjutnya ada bidang normal. Jadi untuk menghitung bidang normal ini, kita bisa melihat gaya-gaya yang bekerja searah dengan sumbu batang, yaitu horizontal ya dalam kasus ini. Dalam perhitungan ini, gaya yang bekerja secara horizontal hanya ada dua, yaitu RBH dan juga P4H. RBH ini sebesar 2,05 ton ke arah kanan, sedangkan yang P4H sebesar 2,05 ton ke arah kiri. Jadi, bidang normal dari titik H sampai B ini sebesar 2,05. Karena RBH ke arah kanan dan P4H ke arah kiri, maka bidang normalnya tarik. Karena tarik, maka nilainya positif. Apabila bidang normalnya tekan, maka nilainya adalah negatif. Lalu berikutnya ada bidang lintang. Ya, jadi untuk beban tak langsung ini, bidang lintangnya perhitungannya sama persis seperti bidang lintang pada nomor 1 ya. Hanya saja beban yang dipakai itu yang sudah didistribusikan ke masing-masing balok anak. Bukan beban yang ada di soal ya. Jadi bebannya ini yang kita masukkan dalam perhitungan lintang adalah PC, PA, PD, PE, PF, PG, PH, PB, dan juga PI. Seperti itu. Selanjutnya ada bidang momen. Jadi pada intinya di bidang momen ini kita mengalihkan gaya yang terjadi dengan jaraknya terhadap titik yang kita tinjau. Untuk yang pertama ini, titik yang kita tinjau adalah titik X, di mana X ini berada di antara 0 sampai dengan 2,7. Untuk bentang pertama, fungsi yang didapatkan adalah min PC dikali X. Kenapa bisa min? Karena PC ini kan gaya mengarah ke bawah, dan kita arahkan ke titik X-nya. Titik X-nya ini artinya gaya yang ke bawah tadi mengarah ke kanan, berlawan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Lalu dikalikan dengan jaraknya atau X. Kita masukkan jarak yang kita tinjau, maka akan didapatkan nilai mx tersebut, dimana di titik 1 meter nilainya adalah min 2,2556, di titik 2 meter nilainya min 4,5112, dan seterusnya. Lalu di bentang yang kedua, yaitu titik A sampai D, X ini bekerja pada jarak 2,7 sampai dengan 5,4 meter. Yang didapatkan adalah min PC dikali X ditambah RA dikali X min 2,7 dikurangi PA dikali X min 2,7. RA ini positif karena dia mengarah ke atas, lalu kita arahkan ke sebelah ke arah kanan, maka atau ke arah kanan atau ke arah titik X, maka dia hasilnya akan positif. Lalu PA ini mengapa minus? Karena apabila kan dia arahnya ke arah bawah, apabila kita arahkan ke arah titik X atau sebelah ke arah kanan, maka dia nilainya akan menjadi negatif. Lalu mengapa sini ada X min 2,7? Karena beban RA ini mulai bekerja pada titik 2,7 meter. Begitu pula dengan gaya PA. Maka akan dihasilkan nilai MX. Apabila dimasukkan, maka akan menghasilkan nilai MX sebesar 18,4276 pada titik 4 meter. Lalu 37,2874 pada titik 5 meter, dan seterusnya. Begitu pula dengan bentang-bentang yang lainnya, pengerjaannya juga sama. Lalu di sini ada gambar bidang momen, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya sesuai titiknya, lalu ditarik garis. Karena ini bebannya sudah kita distribusikan ke balok anak, jadi beban yang tergambar di bidang momennya adalah beban-beban titik atau PA, PC, dan seterusnya, bukan beban merata yang ada pada soal. Selanjutnya ada garis pengaruh. Ya, jadi
garis pengaruh ini. Jadi ada dua, itu garis pengaruh lintang dan juga garis pengaruh momen. Yang pertama kali kalian lakukan untuk mengerjakan GP ini itu menggambar GP-nya ya. Untuk GP lintang caranya itu kalian tarik garis satu satuan untuk 1 meter di masing-masing peletakannya. Lalu dari tumpuan itu kalian tarik garis ini, putus-putus ini. Nah, sampai di titik yang ditanyakan atau di dalam kasus ini titik F, kalian tarik garis segitiga ini, maka akan membentuk segitiga. Begitu pula dengan di bagian yang positifnya atau yang bagian bawah. Nah, apabila ada overstake, maka garis itu diteruskan sampai ke ujungnya. Untuk perhitungannya, kita menggunakan perbandingan segitiga. Di sini sudah saya buatkan ilustrasinya di bawah ini. Jadi untuk yang positif nih, ya positif ini kan di sini ada 8,1 per 16,2. Itu dari mana sih? Nah, jadi 8,1 per 16,2 ini dia asalnya dari perbandingan segitiga seperti gambar kiri ini ya. Di sini ada 8,1 yaitu dari peletakan B ke titik F itu 8,1. Lalu 16,2 nya ini adalah titik B ke titik A. Lalu untuk satunya ini adalah satu yang sebelah kiri. Dengan menggunakan segitiga, perbandingan segitiga, maka kita bisa mencari Y yaitu 8,1 per 16,2 sama dengan Y per 1. Lalu dipindah ruas, maka akan dapatkan nilai Y. Begitu pula dengan Y negatifnya, menggunakan cara yang sama. Lalu ada GP momen. Jadi GP momen ini cara penggambarannya di masing-masing peletakan itu kalian tarik garis ya sepanjang dari titik F ke titik peletakannya. Dalam kasus ini titik F ke peletakan B itu 8,1, maka kalian tarik ke bawah 8,1 meter. Begitu pula dengan sebelah di peletakan A nya. Jadi titik F ke titik peletakan A ini jaraknya 8,1 meter, maka ditarik garis ke bawah 8,1 meter. Lalu bikin garis putus-putus ke masing-masing peletakan dari kedua titik ini. Lalu di titik F kalian bikin segitiganya gitu. Lalu untuk perhitungan momennya sama seperti lintang, itu menggunakan perbandingan segitiga. Untuk di sini ada 8,1 dikali 8,1 dibagi 16,2. Ini 8,1 yang pertama ini itu dari jarak titik F ke titik peletakan B. Lalu 8,1 yang kedua ini adalah garis ke bawah di titik peletakan ini, itu sepanjang 8,1 meter. Lalu dibagi dengan 16,2 itu panjang dari titik dari peletakan A ke peletakan B, maka didapatkan 4,05. Lalu garis pengaruh momennya artinya itu Y dikali P. 4,05 dikalikan P itu P-nya itu bebannya 1 ton ya, akan didapatkan momen ininya 4,05 ton meter. Lalu ada GP di titik G, itu pengerjaannya dia sama seperti titik yang sebelumnya, itu titik F ya. Jadi tidak saya bahas lagi. Lalu GP di titik J. Jadi titik J ini adalah dalam soal saya titik J itu 0,7 meter dari titik H. Jadi penggambarannya ada yang berbeda dan juga perhitungan juga berbeda sedikit. Untuk penggambaran GP lintangnya sama, jadi dia itu kita tarik 1 meter di masing-masing peletakan ya di garis netral itu. Lalu karena titik yang ditanyakan ini ada di antara titik G dan H, maka di titik G itu kalian tarik garis ke bawah ke titik H itu, ke bagian positif. Maka seperti itulah gambar GP lintangnya. Lalu untuk gambar GP momennya, jadi dari titik G ke titik B itu kan 3,4, lalu kalian tarik garis di peletakan B itu 3,4 ke bawah. Lalu bikin garis bantu ke titik A, dari 3,4 itu ke titik A. Begitu pula dengan sebelah kirinya atau di titik peletakan A. Jadi jarak titik H ke peletakan A itu adalah 13, meter, maka kalian tarik garis bantu ke bawah itu yaitu sepanjang 13, meter. Lalu dari titik 13, meter ke bawah itu kalian tarik garis bantu ke titik H, maka akan dapatkan segitiganya ini di titik H.
Lalu dari pertemuan garis bantu ke titik G, kalian tarik garis ke pertemuan garis bantu dengan titik H, maka akan didapatkan gambar seperti ini. Untuk perhitungannya, untuk lintang dia masih sama seperti titik-titik sebelumnya, itu menggunakan perbandingan segitiga. Lalu untuk perhitungan GP momennya ada berbeda sedikit. Jadi untuk di titik J nya ini kan nggak berbentuk segitiga ya, jadi kita nggak bisa langsung menggunakan perbandingan segitiga. Nah, gimana sih caranya? Jadi caranya itu kan kalau dari titik Y3 ke titik Y2 ini sebenarnya itu dia nggak terlalu horizontal gitu, dia masih ada miring, jadi masih ada selisih sedikit gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk ditambah dengan Y3, maka hasilnya menjadi Y di titik J ini. Kalian bisa lihat ilustrasi di bawah ini. Jadi ilustrasi ini adalah kalau dari titik G ke titik H itu kita zoom, maka akan jadi seperti ini gitu. Di sini di paling kanan ini ada Y3, lalu di paling kiri ada Y2. Jadi gimana sih cara kita mencari Y ini? Jadi Y ini adalah Y3 ditambah Y aksen. Jadi kita harus mencari Y aksen dulu, baru kita bisa memperoleh Y dengan cara menambahkannya dengan Y3. Lalu bagaimana cara mencari Y aksen ini? Jadi kita bisa menggunakan perbandingan segitiga. Di sini kan ada 0,7. 0,7 ini dia jarak dari titik J ke titik H. Lalu 2,7 ini adalah jarak titik G ke titik H. Lalu untuk mencari yang sebelah kiri ini, jadi caranya itu Y2 dikurang dengan Y3, maka lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan 0,7 dikali Y2 min Y3 dibagi 2,7, maka akan diperoleh Y aksen. Setelah kita memperoleh Y aksen, maka kita bisa mencari Y dengan cara Y3 ditambah dengan Y aksen, maka hasilnya Y. Setelah mendapatkan Y, kita bisa mencari momennya. Momen titik J yaitu Y dikali dengan P, bebannya 1, maka diperoleh momen di titik J. Soal berikutnya yaitu mencari lintang dan momen ekstrim. Nah, di sini saya hanya membahas momen ekstrim dari titik J ya, karena lintang dan momen ekstrim yang lain itu pengerjaannya sama saja seperti nomor 1. Jadi untuk mempersingkat durasi video, saya hanya membahas titik J nya saja. Lalu untuk di sini ada kondisi 1. Jadi cara mencari masih sama dengan momen ekstrim yang di titik lainnya. Kita menggunakan perbandingan segitiga untuk mencari Y nya, lalu masing-masing Y untuk mencari momen ekstrimnya, masing-masing Y dikalikan dengan beban di atasnya, itu jadi Y dikalikan P7, lalu ada Y1 dikalikan dengan bebannya P5, ada Y2 dikalikan dengan bebannya P6. Jadi masing-masing dikalikan lalu dapatkan momen ekstrimnya, itu 17,2523 ton meter. Lalu masuk ke kondisi 2. Jadi di kondisi 2 ini dia Y nya ini kan tidak segitiga ya bentuknya momennya ini. Jadi kita cara mencarinya Y nya ini, kita bisa memanfaatkan Y aksen seperti di garis pengaruh sebelumnya ini yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan cara yang sama, maka kita bisa cari Y nya. Setelah mendapatkan Y nya, lalu kita kalikan Y nya itu masing-masing dengan bebannya masing-masing, maka akan mendapatkan momennya. Lalu begitu pula dengan kondisi 3 ya di slide 21 ini. Jadi kita bisa mencari Y nya itu dengan memanfaatkan Y aksen juga gitu. Setelah mendapatkan Y nya masing-masing, lalu dikalikan bebannya, jumlahkan, lalu didapatkan momen ekstrimnya. Lalu kan momen ekstrimnya ada 2, itu momen ekstrim maksimum dan juga momen ekstrim minimum. Untuk yang maksimum dalam soal saya ini
Untuk maksimumnya ada di kondisi 2 yaitu 19,4054 ton meter. Lalu untuk minimumnya terjadi pada kondisi 4 yaitu min 8,5332 ton meter. Oh ya, untuk kondisi yang keempat ini kita letakkan beban berjalannya ini di posisi seminimum mungkin momen ekstrimnya. Jadi dalam kasus ini saya taruh di titik I ya, itu maka dengan menaruh di titik ini akan menghasilkan momen ekstrim paling minimum.